Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Anissa Alifa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter beserta teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya pribadi Muhammad Apriansyah dengan NIM 21044211054 dan rekan saya Fatia Andini dengan NIM 21044211045 dan kami akan menemani waktu teman-teman dengan video presentasi selama beberapa waktu ke depan dengan membahas materi seputar mata kuliah ekonomi moneter, yaitu bab inflasi. Materi yang akan kita bahas yaitu bab berupa pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, pendekatan inflasi, teori inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, beragam efek inflasi, serta cara mengatasi inflasi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi lebih dalam lagi terkait inflasi, apakah teman-teman pernah melihat ilustrasi berikut ini? Atau mungkin ada dari teman-teman yang merasa tidak asing lagi dengan gambar yang berlatar belakang di wilayah padang pasir tersebut. Nah, jadi gambar tersebut mempresentasikan seorang tokoh raja dari Afrika Barat yang bernama Mansa Musa. Raja Musa ini memiliki wilayah kekuasaan yang didominasi dengan emas serta sumber kekayaan alam yang melimpah. Nah, apa sih hubungannya dengan gurun pasir tersebut? Pada tahun 1324, raja ini melakukan perjalanan haji ke Mekah bersama dengan rombongan yang membawa tumpukan emas dan dibagikan kepada kaum miskin yang ditemuinya selama dalam perjalanan. Salah satu sumber media menyebutkan bahwa saat itu Raja Musa membawa 60.000 kereta kuda yang meliputi 1.000 orang, 100 unta pembawa emas, pemusik pribadi raja, serta 500 budak yang juga membawa emas. Dengan kekayaannya ini, Raja Musa seketika menjadi terkenal oleh dunia hingga mampu menyebabkan invasi di Mesir selama 10 tahun. Dikarenakan harga emas di Mesir menurun drastis mengingat terlalu banyaknya emas yang dibagikan. Jika tadi kita berbicara mengenai salah satu fenomena sejarah inflasi di kawasan benua Afrika, kali ini kita akan beralih ke benua Asia, yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia. Apakah dari teman-teman pernah mendengar berbagai macam fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia? Atau mungkin teman-teman sekilas pernah melihat gambar ini nih. Gambar yang menunjukkan bahwa masyarakat tengah berdemo untuk menurunkan harga tersebut. Jadi, gambar ini menunjukkan demonstrasi besar-besaran yang terjadi ketika pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1965. Inflasi yang terjadi ini berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat yang meningkat hingga 100%, di mana bahan pangan juga mengalami kenaikan harga dan upah yang diterima para pegawai beserta buruh pun ikut terdampak. Nah, menurut MC Rick Loves dalam buku Sejarah Indonesia Modern pada tahun 2007 menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya inflasi setelah proklamasi kemerdekaan adalah dikarenakan ada 3 jenis mata uang yang beredar di pasaran secara tidak terkendali. Nah, keadaan ini yang mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi besar-besaran atau bisa kita sebut dengan hiperinflasi. Baik, setelah kita mengingat sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi lebih lanjut lagi mengenai bab inflasi. Setelah kita mengetahui mengenai latar belakang inflasi, teman-teman pasti sering dengar kan kata inflasi, tapi masih bingung makna sebenarnya. Kali ini, aku akan menjelaskan pengertian inflasi. Jadi, apa sih inflasi itu? Secara etimologis, inflasi berasal dari bahasa Latin, yaitu inflans yang berarti meningkatkan. Secara umum, inflasi atau inflation adalah perkembangan dalam perekonomian di mana harga dan gaji meningkat, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, dan jumlah uang yang beredar sangat meningkat. Inflasi selalu ditandai dengan peningkatan harga-harga secara cepat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selanjutnya ada pengertian inflasi menurut para ahli. R. McConnell Campbell and Stanley L. Brew mengemukakan inflasi sebagai a rise in the general level of prices, yang berarti inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Taqiyuddin Ahmad Ibn al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sedangkan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Selanjutnya ada menurut Sukirno, inflasi merupakan proses terjadinya kenaikan harga-harga dalam perekonomian. Berbeda dengan Sadono Sukirno, Winardi menjelaskan inflasi adalah suatu periode tertentu, di mana terjadi penurunan kekuatan dalam beberapa hal tertentu. Inflasi dapat timbul apabila nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, dari pengertian yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus dihitung dalam satu periode waktu, biasanya dalam 1 tahun atau 1 bulan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibedakan menjadi 5. Ya, yang pertama yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada inflasi ringan, kedua inflasi sedang, ketiga inflasi berat, dan yang terakhir yaitu hyperinflasi. Inflasi ringan yaitu inflasi yang terjadi dengan tingkat keparahan di bawah 10% atau berkisar antara 0% hingga 5% per tahun. Hal ini dikarenakan dalam suatu waktu dibutuhkan oleh suatu perekonomian untuk memacu dalam kegiatan di sektor real. Kenaikan harga yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, kenaikan harga akibat permintaan ini akan menjadi keuntungan bagi produsen, karena kenaikan harga produksi akan mendahului kenaikan biaya. Kemudian yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi dengan tingkat keparahan 10% hingga 30% dalam 1 tahun. Keadaan ini sudah harus kita waspadai dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi perekonomian. Apalagi apabila terjadinya inflasi ini berasal dari kenaikan harga komoditas yang merupakan kebutuhan rakyat dari kelompok yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi yang terjadi dengan tingkat keparahan di atas 30% hingga 100%-nya dalam 1 tahun yang ditandai dengan kenaikan harga-harga yang cukup tinggi atau laju inflasinya double digit bahkan hingga triple digit dan terkadang berjalan dengan waktu yang relatif pendek serta bersifat akseleratif. Yang terakhir yaitu hyperinflasi, yaitu inflasi yang terjadi dengan tingkat keparahan di atas 100% dalam 1 tahun. Inflasi ini merupakan inflasi yang sangat parah akibatnya bagi perekonomian suatu wilayah. Nah, dalam kondisi ini harga-harga akan naik berkali-kali lipat, yaitu kisaran 5 hingga 6 kali lipat dalam waktu 1 tahunnya. Sehingga masyarakat menjadi tidak tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau cash. Nah, hyperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1960-an, seperti yang sudah kita bicarakan pada awal. Kemudian, jenis inflasi yang berikutnya yaitu inflasi yang terjadi berdasarkan asal-usulnya atau sumber terjadinya. Nah, inflasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Kemudian yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Dan yang terakhir yaitu import cost push inflation. Pertama,
inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang terjadi misalnya dikarenakan defisit anggaran belanja negara atau APBN yang dibelanjai dengan mencetak uang, gagal panen, atau bencana alam. Kemudian, inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga yang terjadi di luar negeri atau negara-negara yang menjadi partner dagang kita. Nah, proses terjadinya import inflation adalah seperti pertama, kenaikan harga barang impor secara langsung menaikkan indeks biaya hidup. Nah, karena sebagian dari barang-barang impor masuk di dalam perhitungan angka indeks. Kemudian, proses yang terjadi selanjutnya yaitu kenaikan harga barang-barang impor secara tidak langsung menaikkan indeks melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin produksi dari impor. Kemudian, proses terjadinya yaitu selanjutnya kenaikan harga barang impor secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut. Dan proses terakhir yaitu penularan inflasi dari luar negeri jauh lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu negara yang sektor perdagangan luar negerinya menyumbang sebagian besar dari GNP-nya. Akan tetapi, seberapa besar penularan tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu import cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena harga produk impor naik atau karena harga faktor produksi naik. Kemudian yang selanjutnya yaitu inflasi berdasarkan kebijakan pemerintah. Inflasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu underlying domestic, yaitu inflasi yang terjadi karena harga barang yang ditentukan naik oleh pemerintah, misalnya BBM dan sembako. Kemudian yang selanjutnya yaitu Polish induced inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, yaitu JUB atau jumlah uang beredar dan juga defisit APBN. Kemudian, jenis inflasi berikutnya yaitu inflasi berdasarkan tingkat lajunya, yaitu dibedakan menjadi 4. Pertama, mild inflation, yaitu tingkat lajunya kurang dari 10% per tahun. Kemudian yang kedua, moderate inflation, yaitu tingkat lajunya berkisar antara 10% hingga kurang dari 30% per tahun. Kemudian yang ketiga yaitu high inflation, yaitu tingkat lajunya berkisar antara 30% hingga 100% per tahunnya. Dan yang terakhir yaitu skyrocketing atau hyperinflation, yaitu tingkat lajunya lebih dari 100% per tahun. Kemudian jenis inflasi berikutnya yaitu berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, jenis inflasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu pertama creeping inflation, kedua galloping inflation, dan yang terakhir hyperinflation. Creeping inflation yaitu inflasi merayap, laju inflasinya rendah atau ringan yaitu kurang dari 10% per tahun. Kemudian galloping inflation yaitu inflasi moderat, tinggi, jangka pendek, akseleratif, double digit hingga triple digit. Dan yang terakhir yaitu hyperinflation, yaitu inflasi yang terjadi secara cepat sekali. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pendekatan inflasi. Yang pertama ada konflik teori, yaitu tentang inflasi di mana menurut pendekatan ini, kelas pekerja dewasa dianggap sebagai elemen kritis dalam situasi inflasi. Karena pendekatan ini menekankan pada hubungan antara tuntutan ex ante oleh masyarakat yang berbeda kelasnya terhadap pendapatan dan juga tersedianya pendapatan oleh pengusaha maupun pemerintah untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kelas pekerja dewasa dianggap mempunyai aspirasi kuat dalam menuntut kenaikan upahnya. Apalagi kelas pekerja didukung oleh adanya serikat pekerja yang kuat di mana sering menimbulkan pertentangan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha yang dampaknya akan terasa pada kenaikan harga. Nah, pada kasus ini contoh yang dapat kita lihat adalah pada gambar tersebut menggambarkan
masyarakat atau kelas pekerja tengah berdemo untuk menolak adanya RUU Omnibus Law atau RUU Cilaka atau RUU Cipta Lapangan Kerja, di mana para pekerja menganggap RUU ini menindas para pekerja dan juga sangat menyengsarakan para pekerja, yaitu selain upahnya yang sedikit, para pekerja dengan mudahnya akan lebih mudah untuk di PHK. Kemudian pendekatan yang selanjutnya yaitu Price Theoretical Explanation, yaitu teori ini memusatkan perhatiannya kepada peranan menyangkut anggaran dan paket kebijaksanaan yang berkait dengan sebab akibat inflasi dalam perekonomian. Proses perubahan harga relatif dianggap sebagai faktor utama penyebab inflasi. Pendekatan ini didukung oleh 3 kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok fiskal, dan kelompok moneter, di mana ketiganya berbeda lokasi dan latar belakang. Kelompok fiskal dan Wicksell memusatkan perhatiannya terhadap hal yang bersifat non-objek, sementara itu kelompok moneter menempatkan perilaku uang sebagai penyebabnya. Nah, kelompok fiskal mengatakan bahwa umumnya inflasi merupakan hasil dari pengeluaran pemerintah, struktur pajak, dan wajib pajaknya, serta model anggaran belanja defisit dan juga beberapa kebijaksanaan fiskal lainnya. Kemudian, kelompok Wicksell memusatkan penjelasannya pada antisipasi produsen atas keuntungan realnya, di mana antisipasi yang konstan akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan juga pada keuntungan realnya, yang mengakibatkan adanya kecenderungan kenaikan harga. Sedangkan kelompok moneter di lain pihak menempatkan gejala moneter yang diukur dengan perubahan relatif jumlah uang beredar sebagai penyebab utama inflasi beserta akseleratornya. Selanjutnya adalah teori-teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas. Di dalam teori kuantitas atau Irving Fisher, yaitu inflasi terjadi apabila penawaran uang bertambah, maka tingkat harga umum juga akan naik. Hubungan langsung antara harga dan kuantitas uang seperti yang digambarkan oleh teori kuantitas uang sederhana dapat digunakan untuk menerangkan situasi inflasi. Teori ini meskipun sudah sangat tua dan sudah mengalami penyempurnaan oleh ekonom dari Chicago University, tetapi masih sangat berguna untuk menjelaskan proses inflasi di zaman modern ini, terutama yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, inflasi hanya terjadi apabila ada penambahan jumlah uang beredar atau uang kartal yang viral. Tanpa kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti gagal panen hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang itu ibarat bahan bakar bagi api inflasi. Bila jumlah uang yang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun penyebab awal dari kenaikan harga tersebut. Yang kedua, laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh psikologi ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan sebagai berikut. Apabila masyarakat tidak atau belum mengharapkan harga-harga untuk naik di bulan-bulan mendatang, penambahan jumlah uang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditas atau memperbesar uang kas. Biasanya hal ini terjadi pada awal-awal inflasi, di mana masyarakat belum menyadari bahwa inflasi sedang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, penambahan jumlah uang misalnya 10% hanya akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih kecil dari proporsi kenaikan jumlah uang tersebut, misalnya 1%. Apabila masyarakat menganggap berdasarkan pengalaman yang lalu, mulai menyadari adanya inflasi, maka dalam kondisi seperti ini, penambahan JUB tidak lagi diterima masyarakat untuk menambah uang kasnya. Tetapi mereka akan menyimpan kekayaannya berupa barang-barang yang nilainya ada kemungkinan terus meningkat secara makro. Hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang-barang meningkat, dan akibat selanjutnya terjadi kenaikan harga barang-barang tersebut. Pada kondisi seperti ini, kenaikan jumlah uang 10% kemungkinan akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang sebesar 10 juta %. Apabila masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang atau hiperinflasi, maka orang-orang akan enggan untuk memegang uang kas di tangan. Dalam hal ini, ada kecenderungan bahwa velocity of money akan meningkat sehingga akibat penambahan JUB sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan harga-harga lebih besar dari 10%. Selanjutnya adalah teori Keynes.
Menurut Keynes, inflasi dapat terjadi dikarenakan terdapat sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Terjadinya inflasi menurut teori ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses ini dalam ekonomi makro digambarkan sebagai keadaan di mana permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi dan barang investasi melebihi jumlah barang-barang yang mampu disediakan disebut inflationary gap. Secara grafik, teori Keynes tentang inflasi dapat digambarkan sebagai berikut. Terjadinya kenaikan permintaan yang digambarkan dengan pergeseran kurva C plus I ke C plus I aksen menyebabkan GNP keseimbangan bergeser dari YFE ke Y1 yang melebihi GNP full employment, sehingga terjadi adanya inflationary gap sebesar A ke B atau jarak YFE ke Y1. Kenaikan permintaan tersebut hanya akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang karena output barang yang dapat dihasilkan sudah berada pada titik maksimal. Selanjutnya adalah grafik inflationary gap. Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total, proses terjadinya inflationary gap dapat dilihat pada gambar. Dengan penjelasan sebagai berikut. Terjadinya pergeseran kurva permintaan total AD1 ke AD2 menyebabkan harga naik dari P1 ke P2. Namun, peningkatan permintaan dari AD1 ke AD2 tersebut masih dapat dipenuhi karena perekonomian masih di bawah full employment, sehingga output akan meningkatkan menjadi QFE. Kenaikan AD2 menjadi AD3 dan AD4 menyebabkan harga menjadi P3 dan P4, sedangkan output real akan tetap berada pada QFE, sehingga kenaikan permintaan tersebut hanya akan kenaikan harga dari P2 ke P3 dan ke P4, sedangkan output nasional atau GNP tidak dapat meningkatkan lagi. Inilah yang di dalam teori Keynes disebut dengan inflationary gap. Selanjutnya adalah teori strukturalis. Dalam segi cakupan, teori strukturalis memiliki sedikit perbedaan dengan teori kuantitas dan juga teori Keynes. Teori strukturalis memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang. Inflasi di negara berkembang terutama disebabkan oleh faktor-faktor struktur ekonominya. Menurut teori ini, kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi adalah berupa ketidakelastisan penerimaan ekspor serta ketidakelastisan penawaran atau produk makanan di dalam negeri. Menurut sumber lain yaitu berdasarkan buku ekonomi moneter yang ditulis oleh Darna SE dan Efrianto SEMM, dituliskan bahwa teori strukturalis memberikan tekanan kepada kekakuan atau rigiditas dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang atau NSB. Inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menurut definisi, faktor-faktor tersebut hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang. Oleh karenanya, teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang. Dengan kata lain, yang dicari di sini adalah faktor-faktor jangka panjang. Mana sih yang bisa mengakibatkan inflasi? Berdasarkan teori ini, ada dua rigiditas utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Antara lain, rigiditas pertama adalah inelastisitas dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor tumbuh secara lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambatan pertumbuhan ekspor ini disebabkan oleh harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor NSB makin tidak menguntungkan dibandingkan dengan harga barang-barang impor atau dasar nilai tukar atau term of trade makin memburuk. Hasil-hasil alam yang merupakan ekspor utama NSB dalam jangka panjang naik lebih lambat dibandingkan dengan harga barang industri yang diekspor oleh negara-negara maju. Suplai atau produksi barang-barang ekspor NSB tidak responsif terhadap kenaikan harga inelastis. Kelambatan pertumbuhan penerimaan dari hasil ekspor ini berarti juga kelambatan pertumbuhan terhadap kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan untuk konsumsi dan investasi. Rigiditas kedua berkaitan dengan inelastisitas dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dalam hal ini, produksi bahan makanan di dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga harga bahan makanan naik melebihi kenaikan harga barang-barang lainnya. Kenaikan harga ini menimbulkan tuntutan para buruh atau karyawan perusahaan untuk memperoleh kenaikan upah atau gaji. Kenaikan upah atau gaji selanjutnya menyebabkan kenaikan ongkos produksi yang berarti pula kenaikan harga barang-barang. Kenaikan harga barang-barang akan kembali mengakibatkan timbulnya tuntutan kaum buruh atau karyawan terhadap upah atau gaji. Kenaikan upah atau gaji selanjutnya akan menaikkan harga barang-barang. Begitulah seterusnya. Dan proses ini akan terhenti apabila harga bahan makanan tidak terus naik. Inilah yang disebut dengan inflasi karena faktor struktural yang berakibat pada terjadinya proses spiral antara harga dan upah tanpa henti. Selanjutnya adalah penyebab inflasi.
A. Inflasi berdasarkan sebab terjadinya. Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi digolongkan menjadi dua macam faktor. Yang pertama, inflasi karena permintaan atau demand pull inflation, yaitu bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan bertambahnya permintaan faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap produksi menyebabkan harga barang meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi yang ditimbulkan oleh permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga dikenal dengan istilah demand pull inflation. Secara grafik, inflasi karena permintaan dapat digambarkan seperti berikut. Pada gambar berikut, akibat meningkatnya permintaan masyarakat atau aggregate demand terhadap barang-barang, maka kurva demand bergeser dari D1 ke D2. Akibat pergeseran kurva tersebut, tingkat harga umum naik dari P1 ke P2. Kenaikan permintaan agregat tersebut dapat disebabkan oleh yang pertama adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Yang kedua, meningkatnya permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor. Dan yang ketiga, bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena adanya kredit murah dari sektor perbankan. Selanjutnya adalah inflasi karena biaya produksi atau inflasi penawaran atau cost push inflation or supply shock inflation. Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input sehingga mengakibatkan harga produk-produk output yang dihasilkan ikut naik. Penyebabnya bisa berasal dari kenaikan upah buruh atau dapat juga berasal dari kenaikan harga bahan baku impor atau dapat juga berasal dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Secara grafik, inflasi karena biaya produksi dapat digambarkan seperti berikut. Pada gambar tersebut, sebagai akibat terjadinya kenaikan biaya faktor-faktor produksi, maka setiap perusahaan akan melakukan efisiensi dan cenderung mengurangi jumlah produksi, karena khawatir produknya tidak laku. Akibatnya, kurva supply bergeser dari AS1 ke AS2, dan pergeseran kurva tersebut menyebabkan tingkat harga umum naik dari P1 ke P2. Perbedaan yang diakibatkan oleh demand pull inflation and cost push inflation adalah pada kasus demand pull inflation, ada kecenderungan bahwa volume output nasional atau GNP meningkat seiring dengan kenaikannya harga umum. Sedangkan pada kasus cost push inflation, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omset penjualan atau terjadi kelesuan usaha, yang pada akhirnya berakibat pada penurunan jumlah produksi atau GNP. Perbedaan terjadi pada urutan kenaikan harga. Kenaikan harga barang akhir atau output pada kasus demand pull inflation mendahului kenaikan harga input dan harga-harga faktor-faktor produksi lainnya. Sebaliknya, pada kasus cost push inflation, kenaikan harga-harga barang dan harga faktor-faktor produksi mendahului harga barang akhir atau output. Selanjutnya adalah inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang, ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal tersebut mengakibatkan faktor produksi dan persediaan barang menjadi turun, sementara substitusi atau barang pengganti terbatas atau bahkan tidak ada. Keadaan seperti itu pada akhirnya akan menyebabkan harga-harga menjadi naik. Selanjutnya adalah inflasi ekspektasi. Inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan juga penawaran, namun inflasi dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi para pelaku ekonomi, atau disebut dengan inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi adalah inflasi yang terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat adaptif atau forward-looking. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa di masa yang akan datang, kondisi ekonomi menjadi semakin baik dari masa sebelumnya. Harapan masyarakat tersebut dapat menyebabkan terjadinya demand pull inflation maupun cost push inflation, tergantung pada harapan masyarakat dan kondisi persediaan barang dan faktor produksi saat itu dan masa mendatang. Bagi para pelaku ekonomi, inflasi ekspektasi didasarkan pada perkiraan di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Para pelaku ekonomi, baik individu, lembaga, ataupun dunia usaha berpikir bahwa laju inflasi yang terjadi di masa lalu masih akan terjadi di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Inflasi jenis ini sulit untuk diprediksi secara pasti, sehingga kejadiannya kurang diperhatikan. Namun dalam hal ini, Bank Sentral mempunyai peran yang besar untuk membentuk ekspektasi tersebut. Kebijakan bank sentral yang kredibel dan konsisten dapat mengarahkan pembentukan ekspektasi inflasi yang rendah di masa mendatang.
Selanjutnya adalah inflasi berdasarkan asal atau sumber terjadinya. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, misalnya terjadi diakibatkan adanya defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan mencetak uang, gagal panen, dan lain sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation, inflasi ini terjadi diakibatkan oleh kenaikan harga-harga yang terjadi di luar negeri atau negara-negara yang menjadi partner dagang kita. Proses terjadinya imported inflation adalah yang pertama, kenaikan harga barang impor secara langsung menaikkan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang impor tersebut masuk di dalam perhitungan angka indeks. Yang kedua, kenaikan harga barang-barang impor secara tidak langsung menaikkan indeks melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin produksi dari impor. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut. Yang keempat, penularan inflasi dari luar negeri lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu negara yang sektor perdagangan luar negerinya menyumbang sebagian besar dari GNP-nya. Akan tetapi, seberapa besar penurunan tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena inflasi dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor dari dalam dan luar negeri yang ditandai dengan adanya kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa tertentu yang terjadi secara terus-menerus dan dalam periode tertentu atau kenaikan harga-harga barang dan jasa sesaat dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sedangkan dari kedua jenis inflasi tersebut, akibatnya adalah sama, yaitu sama-sama menyebabkan kenaikan harga-harga umum. Sedangkan perbedaannya dari sisi jumlah produksi nasional atau GNP, secara kenyataannya sulit ditemui penyebab inflasi dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi merupakan kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain. Selanjutnya yaitu mengenai dampak inflasi. Dampak inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu dampak atau pengaruh positif dari inflasi dan juga dampak atau pengaruh negatif dari inflasi. Nah, pengaruh positif dari inflasi yaitu bagi perekonomian, bagi pengusaha, bagi debitur, dan juga bagi produsen. Bagi perekonomian, jika tingkat inflasi ringan, maka akan membawa pengaruh positif, dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan. Sedangkan bagi debitur akan merasa diuntungkan karena dengan adanya inflasi, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uangnya lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Kemudian bagi produsen, yaitu inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperolehnya lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Selanjutnya yaitu ada dampak atau pengaruh negatif dari inflasi. Dampak atau pengaruh negatif dari inflasi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu terhadap perekonomian nasional, kemudian terhadap pegawai berpenghasilan tetap, kreditur, produsen, dan juga pemerintah, serta pengaruh negatif dari inflasi terhadap individu atau masyarakat. Nah, pengaruh negatif dari inflasi terhadap perekonomian nasional yaitu pertama, inflasi menggalakkan penanaman modal yang bersifat spekulatif, yaitu karena pada masa inflasi yang sulit dikendalikan, terdapat kecenderungan bagi pemilik modal untuk menggunakan dananya ke dalam bentuk investasi yang bersifat spekulatif, misalnya membeli rumah, membeli tanah, perhiasan, atau barang tak bergerak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan suku bunga dan menurunnya investasi. Hal ini dikarenakan agar nilai real tabungan atau deposito masyarakat tidak turun, maka bank akan menaikkan tingkat bunga tabungan. Akibatnya biaya dana menjadi mahal dan bunga kredit menjadi tinggi. Hal ini akan mengurangi kegairahan para investor untuk mengembangkan usahanya di sektor real. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Akibatnya, inflasi akan bertambah cepat atau akseleratif apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah pengendalian. Kemudian yang terakhir bagi pengaruh negatif dari inflasi terhadap perekonomian nasional yaitu
Inflasi menimbulkan masalah dalam neraca pembayaran. Inflasi akan menyebabkan harga-harga barang impor menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga barang-barang dihasilkan di dalam negeri. Akibatnya, jumlah permintaan terhadap barang impor akan lebih besar daripada jumlah barang ekspor, dan aliran modal keluar akan lebih banyak daripada aliran modal yang masuk. Kemudian dampak inflasi atau pengaruh negatif dari inflasi terhadap pegawai berpenghasilan tetap, kreditur, produsen, dan pemerintah, yaitu pertama, dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang akan merugikan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan kaum buruh, karena secara real pendapatan mereka akan menurun. Kemudian yang kedua, pengaruhnya yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian uang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Kemudian yang ketiga, dampaknya yaitu bagi produsen, inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Kemudian yang terakhir, dari pengaruh negatif dari inflasi terhadap pegawai berpenghasilan tetap, kreditur, produsen, dan juga pemerintah adalah tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (RAPBN atau RAPBD). Kemudian, pengaruh atau dampak negatif dari inflasi terhadap individu dan masyarakat yaitu pertama, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan. Dalam masa inflasi, nilai harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan, pabrik, dan jenis properti lainnya yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Hal ini dikarenakan mengalami kenaikan harga yang kadangkala lebih cepat daripada laju inflasi itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki harta dan berpendapatan tetap akan mengalami kemerosotan daya beli akibat dari inflasi. Kemudian dampak yang kedua yaitu pendapatan real akan merosot. Dalam masa inflasi biasanya kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian, inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan real, sebagian besar tenaga kerja. Ini artinya kualitas hidup masyarakat atau tingkat kemakmuran akan menurun. Kemudian yang terakhir yaitu nilai real tabungan merosot. Dalam keadaan normal, biasanya masyarakat umum akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk tabungan atau deposito di dalam bank umum. Nah, dengan adanya inflasi, hal ini akan menyebabkan nilai real tabungan atau deposito akan menurun. Demikian pula dengan nilai real dari uang tunai yang akan dipegang oleh masyarakat. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai beragam efek inflasi. Beragam efek inflasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu efek terhadap pendapatan atau equity effect, kemudian efek terhadap efisiensi atau efficiency effect, kemudian ada efek terhadap output atau output effect, kemudian yang terakhir ada efek terhadap distribusi atau distribution effect. Nah, efek terhadap pendapatan yaitu dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ada inflasi akan mengurangi daya beli seseorang, kemudian nilai real dari uang yang dipegang akan berkurang, dan yang terakhir kekayaan yang berupa tabungan atau deposito juga akan berkurang secara real karena adanya inflasi. Kemudian efek terhadap efisiensi dibedakan menjadi 2. Nah, pertama, adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kemudian, inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Efek berikutnya yaitu efek terhadap output atau output effect. Yang pertama, ada inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi karena kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha akan naik. Kemudian, apabila terjadinya hiperinflasi, maka terjadi penurunan output. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat menurun sehingga kuantitas barang yang dibeli juga menurun. Kemudian ketiga, inflasi yang tinggi menyebabkan nilai uang real turun drastis sehingga masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas. Kemudian yang terakhir yaitu inflasi dapat diiringi dengan kenaikan output, akan tetapi juga dapat diiringi dengan penurunan output. Kemudian efek yang terakhir yaitu efek terhadap distribusi.
Efek terhadap distribusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan melebihi penawaran akan menyebabkan redistribusi produk dari mereka yang lemah daya belinya kepada mereka yang lebih kuat. Kemudian yang kedua yaitu kelompok lemah terpaksa tidak mampu membeli produk-produk yang mereka butuhkan dan kelompok kuat akan membeli sisa lebih produk-produk ini. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi dilakukan melalui 3 kebijakan. Yang pertama, terdapat kebijakan moneter, kemudian kebijakan fiskal, dan yang terakhir, kebijakan non-moneter. Yang pertama, kebijakan moneter. Beberapa tokoh mengatakan mengenai kebijakan moneter, yaitu pertama terdapat Nasution, yaitu pada tahun 2001 mengatakan bahwa krisis ekonomi yang dipicu oleh gejolak nilai tukar rupiah telah berdampak sangat luas pada seluruh sendi perekonomian dan tatanan kehidupan. Kesadaran untuk memetik hikmah dari pengalaman itu pula yang kemudian melahirkan persetujuan DPR atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter. Kemudian, Ilyas pada tahun 1999 mengatakan, krisis ekonomi yang telah terjadi paling tidak dalam konteks ini memberikan pelajaran yang berharga akan pentingnya penciptaan kestabilan moneter atau kestabilan nilai rupiah sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena penambahan jumlah uang beredar. Dengan demikian, secara teori relatif mudah untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan mengendalikan jumlah uang beredar itu sendiri. Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang beredar terlalu berlebihan sehingga inflasi akan meningkat tajam, Bank Indonesia akan segera menerapkan berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Nah, beberapa kebijakan moneter Bank Indonesia dapat dilakukan melalui instrumen sebagai berikut. Yang pertama, ada politik diskonto atau politik uang ketat. Kebijakan diskonto dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan suku bunga kredit yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Tingginya tingkat suku bunga akan mengurangi keinginan kredit masyarakat, sehingga jumlah kredit yang diberikan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya akan ikut berkurang dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu politik pasar terbuka. Salah satu pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan cara menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal dengan tujuan untuk menyerap uang dari masyarakat dan menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat mencapai titik rendah. Kemudian kebijakan moneter yang terakhir yaitu peningkatan cash ratio yaitu peningkatan kas rasio dilakukan melalui kebijakan persediaan kas di mana besarnya kas cadangan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank umum tergantung pada keputusan Bank Indonesia atau pemerintah. Peningkatan kas rasio dilakukan dengan cara menaikkan perbandingan antara jumlah uang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas. Dengan cara ini, kemampuan bank umum untuk memberikan kredit akan berkurang, sehingga jumlah uang beredar akan ikut berkurang. Kemudian, kebijakan untuk mengatasi inflasi yang berikutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan di sektor real, artinya penyediaan jumlah barang yang beredar di dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah dengan menambah jumlah produk nasional melalui kemudahan pinjaman, subsidi, dan lain-lain. Adapun kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrumen sebagai berikut. Yang pertama, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian dapat dikendalikan dan terhindar dari defisit anggaran. Kemudian yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak akan berpengaruh pada penurunan daya beli dan jumlah konsumsi masyarakat karena sebagian pendapatan masyarakat digunakan untuk membayar pajak. Kebijakan yang terakhir yaitu
kebijakan non-moneter, yaitu kebijakan dengan mendorong perusahaan untuk menaikkan jumlah produksi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian yaitu dengan menekan tingkat upah, kemudian melakukan pengawasan terhadap harga dan juga menetapkan harga maksimal, dan yang terakhir yaitu dengan cara mengawasi proses distribusi secara langsung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Inflasi atau inflation adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ada 3 faktor yang membentuk suatu definisi atau pengertian inflasi. Faktor tersebut meliputi kenaikan harga, berlaku secara umum, dan terjadi atau berlangsung secara terus-menerus. Dalam pembahasan mengenai inflasi, terdapat 2 pendekatan yang digunakan, yaitu berupa pendekatan conflict theory dan pendekatan price theoretical explanation. Pendekatan conflict theory membahas tentang kelas pekerja yang dianggap memiliki elemen kritis karena aspirasinya yang kuat mampu menuntut kenaikan upahnya. Sedangkan pendekatan price theoretical explanation membahas mengenai proses perubahan harga relatif yang dipandang sebagai faktor utama penyebab inflasi. Pendekatan ini didukung oleh kelompok fiskal, kelompok Wicksell, dan kelompok moneter. Penyebab inflasi adalah karena permintaan dan penawaran. Dampak positif inflasi pada inflasi rendah ialah mendorong pertumbuhan, sedangkan dampak negatifnya ialah menurunkan investasi. Kebijakan mengatasi inflasi pada kebijakan moneter dengan menurunkan jumlah uang beredar, sedangkan pada kebijakan fiskal dengan meningkatkan investasi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai sumber referensi atau rujukan dalam penyelesaian makalah serta presentasi kelompok. Sekian dari kelompok kami, saya Fatia Andini dan rekan saya Muhammad Apriansyah selaku penyaji pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga sikap. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap saling menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada yang ingin ditanyakan, dimohon untuk menuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.